Ya, pemirsa, BPS melaporkan neraca dagang Indonesia pada bulan Juli 2023 membukukan surplus sebesar 1,31 miliar dolar Amerika. BPS menyebut surplus neraca dagang ditopang oleh komoditas non-migas sebesar 3,22 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli 2023 mencatat surplus sebesar 1,31 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini terdiri dari surplus sektor non-migas senilai 3,22 miliar dolar Amerika Serikat, namun sektor migas mengalami defisit sebesar 1,91 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, surplus neraca perdagangan ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu. Pada Juli 2023, neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus sebesar 1,31 miliar US dollar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Juli 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. Secara rinci pada bulan Juli 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai 20,88 miliar dolar Amerika Serikat, mengalami peningkatan sebesar 1,36% dari bulan Juni 2023. Namun jika dibandingkan dengan Juli 2022, terjadi penurunan sebesar 18,03%. Sementara itu nilai impor Indonesia pada bulan Juli 2023 mencapai 19,57 miliar dolar Amerika Serikat, mengalami kenaikan sebesar 14,10% dari bulan Juni 2023, tetapi mengalami penurunan sebesar 8,32% dibandingkan Juli 2022. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berdasarkan data BPS, neraca dagang Indonesia pada Juli 2023 kembali mencatat surplus sebesar 1,31 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dalam konferensi pers, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa surplus Juli 2023 ditopang komoditas non-migas sebesar 3,22 miliar dolar Amerika. Komoditas penyumbang utama dari surplus yakni bahan bakar mineral, lemak, dan hewan nabati serta barang besi dan baja. Ekspor non-migas Juli 2023 terbesar yakni ke China sebesar 4,93 miliar dolar, disusul Amerika Serikat senilai 2,03 miliar dolar dan India 1,82 miliar dolar. Kontribusi ketiga negara tujuan ekspor non-migas tersebut mencapai 44,7%. Sementara itu pemirsa, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing sebesar 3,60 miliar dolar dan 1,27 miliar dolar. Di sisi lain, neraca dagang komoditas migas mengalami defisit pemirsa sebesar 1,91 miliar dolar dengan komoditas penyumbang defisit yakni minyak mentah dan hasil minyak. Meski mencatatkan surplus, nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan ternyata mengalami penurunan secara year on year sebesar 18,03%. Adapun salah satu kontributor utamanya yakni berakhirnya era windfall komoditas. Lantas seperti apa indikasi dari berakhirnya era windfall bagi Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik mengungkapkan berkah yang diterima Indonesia dari kenaikan harga komoditas mulai berakhir terlihat dari turunnya ekspor beberapa komoditas unggulan. Nilai ekspor pada Juli 2023 pun turun cukup dalam dibandingkan tahun lalu. Penurunan harga komoditas berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia, di mana BPS mencontohkan harga batu bara yang anjlok tahun ini menyebabkan ekspor batu bara turun dalam beberapa bulan terakhir. Di dalam era windfall tingginya harga komoditas, di mana komoditas ini terutama batu bara dan CPO kan merupakan ekspor unggulan Indonesia, dan era windfall ini ternyata telah berlalu. Kalau kita lihat dalam data yang kita tayangkan dalam slide 5, harga komoditas ekspor unggulan seperti batu bara ini mengalami tren penurunan sepanjang tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun lalu. Kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia yaitu batu bara, minyak kelapa sawit,
dan besi dan baja. Jika dijumlahkan, nilai ekspor ketiga komoditas ini memberikan share sekitar 35,82% dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan Juli 2023. Sebagai contoh, nilai ekspor batubara pada Juli 2023 sebesar 2,55 miliar dolar Amerika Serikat, turun 46% dibandingkan tahun lalu. Selama 7 bulan terakhir, ekspor batubara mencatatkan penurunan selama 6 bulan, sementara hanya pada Maret saja nilai ekspor batubara bisa tumbuh positif secara bulanan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, BPS menyebut penurunan harga komoditas berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia. BPS mencontohkan harga batubara yang jeblok di tahun ini menyebabkan ekspor batubara turun dalam beberapa bulan terakhir. Nilai ekspor batubara pada Juli 2023 sebesar 2,55 miliar dolar atau turun 46% dibandingkan dengan tahun lalu. Selama 7 bulan terakhir, ekspor batubara mencatatkan penurunan selama 6 bulan dan hanya pada Maret nilai ekspor batubara tumbuh positif secara bulanan. Bukan hanya batu bara saja sebenarnya pemirsa, ekspor andalan lainnya yang turun yakni minyak kelapa sawit. Nilai ekspor minyak sawit tercatat sebesar 2,28 miliar dolar pada Juli atau merosot 19% jika dibandingkan dengan Juli di tahun 2022. Dan dalam setahun terakhir, harga minyak kelapa sawit juga turun 16,9%. Selain batu bara dan minyak sawit, beberapa komoditas lainnya juga mengalami penurunan harga. Seperti harga nikel turun 1,8%, gas alam turun 65%, serta minyak mentah yang turun 25%. Di tengah penurunan nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia, ternyata sebetulnya masih ada catatan positif di komoditas lainnya, yaitu nikel, di mana BPS menyebut ekspor nikel melonjak 5 kali lipat imbas diberlakukannya kebijakan hilirisasi. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut informasi selengkapnya. BPS mencatat ekspor nikel melesat hingga 5 kali lipat berkat kebijakan hilirisasi. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ekspor nikel khusus untuk kode HS75 meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 lalu. Nilainya sepanjang 2023 meningkat 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 61,2 triliun rupiah. Kalau kita lihat ekspor nikel dengan kode HS75 tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Jadi HS75 ekspor nikel dengan program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah ini ternyata telah mendorong ekspor nikel atau dengan kode HS75 untuk naik lebih dari 4 miliar US dollar atau sekitar 5 kali lipat dibandingkan dengan 2015. Sebelumnya kinerja ekspor nikel Indonesia menjadi sorotan belakangan ini. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menuding hilirisasi ala Jokowi hanya menguntungkan China. Faisal menerangkan nilai ekspor biji nikel dengan kode HS2604 hanya 1 triliun rupiah pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai 85,913 juta dolar Amerika Serikat dikalikan rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama. Meski ada ekspor, ia menilai uang hasil ekspor tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Menurutnya hampir seluruh perusahaan smelter pengolah biji nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negaranya sendiri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, memang belakangan ini hilirisasi nikel ramai diperbincangkan. Hal tersebut dipicu oleh kritikan ekonom Faisal Basri yang menyebut kebijakan hilirisasi nikel lebih menguntungkan China dibandingkan dengan Indonesia. Ekonom senior Faisal Basri bersikukuh bahwa hilirisasi yang dilakukan di Indonesia pada sektor pertambangan khususnya nikel malah menguntungkan China. Ia bahkan mengatakan bahwa keuntungan hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia justru lari ke China hingga 90%. Sedangkan sisanya yang
yang hanya sebesar 10% dinikmati Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan bahwa Indonesia menikmati nilai tambah dari hilirisasi nikel yang mencapai 53%. Hal itu melalui perhitungan bahwa dari 100% nilai produk smelter, kontribusi biji nikel adalah sebesar 40% dan 12% laba operasi yang bisa dinikmati investor dan 48% adalah sumber daya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk mengolah biji nikel tersebut. Berdasarkan hitungan tersebut, nilai tambah yang dinikmati oleh pihak luar negeri sebesar 16%, ditambah komponen laba operasi 12% sehingga menjadi 28%. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian mengklaim sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel, beberapa multiplier effect mulai terlihat. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi nikel diklaim meningkat berkali-kali jika diproses di dalam negeri. Ya, pemirsa, kiranya kemudian segala kebijakan yang ada baru-baru ini juga terkait dengan DHE dapat menopang perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, memperkuat ekspor Indonesia, tapi sekaligus melindungi domestik Indonesia dan tetap menjaga daya saing dari industri Indonesia. Kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.